Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tak mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat melakukan pelantikan kabinet atau reshuffle jilid 3 di Istana Negara, Jakarta pada Rabu 17 September 2025. Jadi sekarang Mas Gibran nggak datang pelantikan, Mas. Oh, iya. Beliau sedang di luar kota. Ya, sedang Mas, soal tim reformasi Polri ini gimana, Mas? Siapa? Raffi Ahmad sempat tolong jadi Menpora, Mas. Mas, soal tim reformasi Polri gimana, Mas? Perkembangan yang jadi, Mas. Ketemu lagi dengan Om Begawan. Entah untuk berapa kalinya atau kesekian kalinya, Wakil Presiden memang sengaja tidak dilibatkan dalam acara kenegaraan. Nah, kemarin itu saat ada reshuffle kabinet jilid 3 dalam setahun ini loh, Gibran tidak terlihat mendampingi Pak Prabowo. Ya memang kalau setahun sampai 3 kali ganti pejabat itu kayaknya rekor di pemerintahan kita. Namun di saat yang sama, orang kedua di Republik ini turut gak terlihat. Jadi menimbulkan tanda tanya, termasuk Begawan nih, ono opo itu. Sebelumnya waktu Presiden menerima tokoh dunia, Gibran yo gak diminta dampingi. Itu kenegaraan loh, malah kon lunga adoh. Disangoni kan lu ada. Di antaranya saat Pak Macron, Presiden Prancis datang itu. Terus founder Microsoft Bill Gates ke Indonesia. Gak ada itu Wapres di samping Presiden. Nah ini menandaskan wes ora penting. Gak ada pengaruhnya. Gak ngasih kemanfaatan. Baik buat presiden sendiri, buat pejabat yang dilantik atau tamu yang berkunjung. Apa ya wis ra digagas gitu. Ya, kita tahu pergantian pejabat sekedar seremonial belaka. Artinya ya hanya sekedar membacakan surat keputusan atau mungkin keputusan presiden, tanda tangan terus salaman dan foto-foto mangan bareng bubar. Itu aktivitas fisik yang bola-bali dilihat oleh rakyat. Di proses pergantian pejabat negara, namun dalam ketatanegaraan, kehadiran para petinggi secara genap jelas membawa makna lumayan yang sangat dalam artinya. Setidaknya formasi utama ya selayaknya ada semua. Kecuali ada kegentingan loh atau sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Sakit, apa-apalah gitu. Jadi nggak bisa datang. Apakah si Wapres ini wes gak dianggap? Jadi presiden mau gimana-gimana gak usah ngepas ke jadwal wakil itu. Apa kebetulan si wakil ini lagi halangan berat? Ya atau sebab lain? Nah, Begawan bertanya-tanya, ada apa? Atau misalnya ditugaskan negara kan ya bisa. Ini ditugaskan negara dan ini adalah acara kenegaraan kan harusnya lebih penting. Kan bisa menyesuaikan. Entah pelantikan yang menyesuaikan atau Wapres dihadirkan duluan. Kan idealnya begitu kalau memang itu dibutuhkan oleh presiden. Lu kok protokoler istana tidak menimbang standar minimum pelantikan menteri? Aneh gitu. Apa ini pertanda bola? Tradisi pelantikan pejabat baru bakal lebih sering terjadi, makanya emang dibiasakan tanpa Gibran yang harus jalan daripada terganggu. Meski wakil itu sering tidak dinilai ada kontribusi nyata. Lah kontribusinya apa? Oh, motong tebu dalam aktivitas pelantikan. Namun harusnya kehadiran dia tetap bermakna. Harusnya orang nomor 2 loh. Ulama menteri ini do teko. Ini buat mengikuti standar protokoler semata. Ini kenegaraan. Lo mau bagaimanapun, rakyat akan melihat. Presiden sama wakil, itu kan sepasang, setangkep. Kalau Pak Jokowi itu satu paket. Oh ya boy, tak paket. Nah ibarat suami dan istri, itu harus hadir bareng. Atau serandal atau sepatu lah, harus sepasang.
atau giwang, sarung tangan dan sebagainya sepasang. Nek dipakai satu tak lah wagu. Coba kalau pakai sepatu cuma satu, satunya pakai sendal. Ya orang pada nyawang lucu. Nah ini belum genep setahun loh. Pasangan ini, paketan ini belum genep setahun. Nah ini akan menimbulkan pertanyaan banyak bagi rakyat yang melihatnya. Ya luwih apik titip tinimbang teko dhewe. Nanti ndak ora cetha itu nanti kalau nah, ini kalau misalnya pakai sepatu, sandal atau anting-anting, nek selen itu kan ya jadi lucu, tentu membuat yang melihat jadi bertakon-takon. Ya seperti inilah situasi saat ini. Dalam pelantikan pejabat baru, Om Begawan kira loh, ya sama. Iki wong aneh, wong gendeng. Kalau ada orang pakai sepatu selen. Masa sepatunya siji abang, siji coklat, atau malah pakai sepatunya cuma satu aja. Lalu juga bagi para menteri yang dilantik loh, tanpa bersalaman atau sekedar berbincang dalam acara formal pelantikan sama si Wapres. Engko nek di lain waktu diperintah Wapres gimana coba? Ya kita agak berharap ada apa-apa sama presiden. Tapi misal presiden keluar negeri agak lama, sistem komando tentu di bawah kendali wakilnya. Ya akhirnya menteri akan bersama wakilnya. Disinilah letak pentingnya keberadaan wakil presiden dalam pelantikan kabinet baru. Ini acara kenegaraan. Dan kemarin yang dilantik itu lumayan lumayan banyak, sampai 11 pejabat. Mulai menteri, wakil menteri, ada utusan khusus presiden yang baru. Loh apa Pak Prabowo menjauhkan Wapres? Sengaja. Oh ini saya cuma bertakon loh ini. Akibat orang dekat bapaknya turut tersingkir, diganti sama orangnya Pak Prabowo. Ini perkiraan secara politik aja di benak Om Begawan. Lo mau bagaimanapun, kepala PCO, Bung Hasan Nasbi, itu pejuangnya Pak Jokowi loh waktu itu. Kayak Noel sama Ebenezer sama Budiari itu kalau yang direlawan. Ya ditendang kok ganti ya. Dan itu nempel terus dengan Pak Jokowi. Lo dilalah, kok yo nasibnya runyam dia itu. Saat kerap gak dipakai oleh negara. Lo beberapa waktu lalu mutung loh, gak masuk kantor. Stres mungkin merasa diabaikan kepala negara. Saking mutungnya, Bung Hasan ngirim surat pengunduran diri waktu itu loh. Ingat kan saya juga bedah itu. Sudah jelas mau pamitan, dikabarkan mengundurkan dirinya ditolak. Ya mungkin loh ini antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi masih saling ngelek ke, ojo sih. Mungkin loh, orang kan boleh bertanya-tanya. Ya mungkin ada negosiasi yang baru. Lalu aktif lagi jedul di media, menjelaskan berbagai kebijakan kepala negara. Lumbuh emang hanya buat mainan, gue ngeyem-yemi, tahu ngeyem-yemi itu, membuat orang jadi lebih tentram, ayem gitu. Nah kemarin malah gak banyak Bung Hasan yang gak terpakai. Institusi barang, ya, lembaga PCO mulai digempur tuh. Dilikuidasi, wis gak direken menara dinggo, diganti sama BKP, Badan Komunikasi Pemerintah. Nah posisi Bung Hasan ini digeser oleh Bung Anggaraka Prabowo sebagai kepala baru. Wah, dia punya 3 jabatan penting tuh. Ini memperlihatkan adanya pengurangan peran lagi orang-orang yang dekat Jokowi. Nah setelah beberapa orang dekat yang lain kayak teman saya itu, Bu Sri Mulyani Indrawati, Dito Aryo Tejo, sekaligus Budiari yang dihubung-hubungkan dengan judi online, ya dilarang. Gitu. Akhirnya dipereteli kalau bahasa Jawanya itu orang-orang yang dekat dengan Jokowi. Dan dengan tidak dihadirkannya Gibran sebagai Wapres, mau dinilai seperti apapun, Gibran akan merasa seolah-olah ditilap nih. Ditinggal.
gak dinilai sebagai pejabat penting. Ya akhirnya yang ngono dia. Nek saya pun ya ngono gitu loh. Yang namanya pejabat, apalagi sing gak patio duwe berbagai gagasan cemerlang. Hobinya ya acara-acara formal dan seremonial aja, karena di acara resmi begitu kelihatan banget kok. Mana orang-orang penting, ini orang-orang berpengaruh, termasuk di sing sakjane jongos atau juga orang yang nggak mudeng apa-apa. Nah bagi yang secara pengaruhnya itu kelihatan ada, menjauhi acara-acara begituan. Sebab tidak konangan jika dia di pemerintahannya hanya elon-elon, rubuh-rubuh gedang. Jangan dikira loh semua menteri atau pejabat dur-dur mau saat kumpul dengan yang lain itu setara. Oh, belum tentu. Sehingga hanya gawan pejabat, titipan apalagi cangkingane orang-orang tertentu atau kepanjangan tangan pihak lain, ya akan tetap mundruk-mundruk dengan pejabat lain. Contoh ini mudah terlihat. Yang paling tidak dikerumuni pejabat itu pihak yang tidak dinilai penting. Itu gampang. Atau punya pengaruh kuat di politik. Dan kita pasti ngerti. Saat acara kenegaraan, gimana dengan keberadaan Gibran? Masyarakat ya boleh menilai, mereka kita gaji, rapopo. Kita jangan ngebandingkan sama Pak Prabowo. Jelas jauh, beda. Lihat saja dalam acara formal, ada Mas AHY, ada Surya Paloh, ada Mbak Puan, ada Pak Sukmi Dasko dan lain, para menteri atau kepala badan. Ada pula Gibran di situ misalnya. Bisa kita cek siapa elit politik yang paling dikerubuti. Bener Gibran yang jadi fokus pejabat-pejabat itu? Atau ada nama lain yang lebih banyak diajak berbincang. Di sini secara kasat mata kita bisa melihat peran atau kekuatan pengaruh dari pejabat itu bagi pejabat yang lain. Apalagi dengan rakyat. Dengan tidak dihadirkannya wakil presiden, Dek Wingi itu, Dek Wingi itu kemarin itu, waktu pelantikan menteri-menteri baru, seolah ada yang mau presiden tunjukkan pada rakyatnya. Dalam sejarah pergantian kabinet, keberadaan Wapres jelas salah satu hal yang krusial, yang prioritas. Sebab bila presiden berhalangan, entah izin atau lagi keluar negeri, maka yang menjalankan tugas Wapresnya. Bila sosok Wapres tidak tampak, ya jelas ini menandakan sesuatu. Boleh kita bertakon-takon. Curiga boleh, rakyat boleh menilai, kritik aja boleh. Asal tidak memfitnah. Loh sampai di sini mungkin banyak follower atau ngompor berpikir, lah sopo ngerti Gibran lagi acara penting Pak Bekawan. Mungkin ada yang tanya gitu kan. Nah, dan seperti yang disampaikan Menseknek Bung Prasetyo Hadi itu. Wakil presiden nggak hanya lagi di luar kota. Memang lagi di luar pulau. Oh, itu lah. Masa Menseknek cara jawabnya hanya nyebut luar kota. Sebagai orang penting dalam tata pemerintahan, idealnya merespon wartawan dengan sesuatu yang pasti. Iya ini lagi di Papua, lagi ini, lagi itu kan gitu. Tetapi ingat, pergantian menteri, reshuffle, pelantikan menteri itu adalah acara kenegaraan yang penting, yang harus dihadiri oleh pejabat-pejabat penting. Presiden, wakil presiden, dan para menteri. Lagi alasannya yang luar pulau. Dan memang posisi Gibran ada acara di Bumi Cendrawasih, Budalin di Seloso, hari Selasa itu, atau H-1 pelantikan. Loh nek ngerti ameh pelantikan kenapa gak ditahan, diundur lah, biar juga bisa hadir waktu pelantikan atau balik. Dulu kan bisa pakai pesawat. Wong panggilan dari presiden jika memang penting, nggak ada alasan jauh, butuh waktu ngabisin biaya, apalagi capek nggak ada, harus siap dan. Lu anak muda kok gitu. Lu pasti beberapa debatin nih. Siapa tahu kehadirannya di Papua untuk sesuatu yang paling penting. Lu penting sepenting apa itu?
Serius, Wapres kita diminta mewakili presiden melakukan aktivitas yang krusial begitu di Papua. Apakah benar keberadaan Gibran di Papua demi menjalankan misi yang sangat luar biasa bila berurusan sama Papua? Hal-hal apakah yang menurut Ngomplos termasuk ukuran penting? Dan seberani apakah Gibran bisa menyelesaikan masalah-masalah krusial di Papua itu? Ada yang bisa berpikir, kira-kira kegentingan atau urgensi apa yang diminta dan didialogkan oleh orang Papua pada pemerintah pusat melalui Gibran? Saya jadi berpikir, seberani apakah Gibran menyelesaikan masalah di Papua? Sehingga dia harus ke Papua tanpa menghadiri pelantikan pergantian menteri. Oke, coba kita pikirkan. Misal nih tentang sumber daya alamnya. Ya entah itu soal Freeport atau PT GAG yang kabarnya sudah beroperasi lagi tuh di Raja Ampat. Bisa juga berbincang seputar bagi hasil sumber daya alam yang adil bagi Papua, yang kategori penting lagi. Pembangunan Papua yang tidak hanya infrastruktur, namun juga sumber daya manusianya. Hal lain yang jadi isu seksi di Papua masih banyaknya KKB, OPM, separatis, atau apapun lah. Intinya soal gangguan keamanan. Bisa menyelesaikan itu? Ya, kita pikirkan aja. Ada juga isu yang tak kalah menarik tuh. Penegakan HAM di Papua. Terus isu keadilan Papua dengan wilayah yang lain. Atau sering orang menyebutnya dengan ketimpangan, kesenjangan ekonomi dan sebagainya. Lah wes semono sewe. Sing beberapa hal yang tak anggap topik-topik seksi untuk masalah di Papua. Lalu Pak Gibran, wakil presiden, merepresentasikan pemerintah. Ada di sana ngomongin satu di antaranya. Andai kan benar, siapa yang mau percaya? Sampai di mana kemampuannya? Saya bukan meragukan, tapi fakta menjelaskan. Keberanian Gibran, masyarakat sudah tahu. Kapan sosok Gibran ini bicara tema yang visioner gitu? Kan nggak pernah. Mau menyelesaikan masalah-masalah krusial di Papua, loh, horor bos. Loh sama sekali dari yang tak bilang tadi, itu gak ada dalam skedul wakil presiden loh. Sejak pertama di sana, sejak selama sampai hari ini, agendanya mau memantau implementasi MBG, makan bergizi gratis, yang akhir-akhir ini banyak membuat siswa pada keracunan. Lah kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, tentang fasilitas kesehatan di tingkat puskesmas, sempat mampir ke pasar juga loh. Kita lihat tak tutke itu kegiatannya Gibran itu lewat media. Lalu aduh-aduh dari Jakarta ke Papua hanya ngurus yang begituan, ya gak signifikan, alias rasumbut sama jabatan dia sebagai wapres. Tahu rasumbut, nggak imbang. Ini memang Gibran tidak dimandati presiden atau dia sendiri gak ngambil peran signifikan. Ya aku nggak tahu. Itu kan saya hanya bertakon-takon. Gimana Papua bisa jauh lebih sejahtera? Sekelas orang kedua kok melihatnya implementasinya program teknis sekelas orang dinas di tingkat kabupaten itu. Problem Papua yang lebih gede itu daripada isu pendidikan sama kesehatan itu perkara keadilan dulu. Nah, hilangkan ketimpangan, kesenjangan antara Papua dengan daerah lain. Soal eksploitasi sumber daya alam yang sangat ugal-ugalan di Papua bisa menyelesaikan itu. Freeport yang kabarnya 51 ke negara mana buktinya? Masyarakat di sekitarnya tidak ada yang sejahtera. Masalah kelestarian lingkungan. Nah ngopo nggak ngurus itu? Nih yo nek babakan yang lebih gede. Apa Gibran gitu? Saya nggak menghina loh, tidak merendahkan. Opot nyampe itu loh. Tekan pikirannya. Pada saat kapan Gibran bicara hak asasi manusia, tentang masa depan alam, perkara renewable energy, soal penindasan, termasuk tadi soal kesenjangan, KKB, separatis dan sebagainya. Bahkan kesetaraan. Terus siapa yang jauh lebih komprehensif ditemui? Nah isu-isu besar tadi mau dirampung.
Harusnya ya banyak. Oh, apa mesti kawan nyebutnya satu-satu sapa wae mereka yang harus ditemui. Berani masuk tengah hutan untuk ketemu para aparat TNI dan BRIMOB yang menjaga keamanan, memerangi KKB. Berani. Ada kalangan perguruan tinggi loh sebenarnya, mahasiswa, aktivitas lingkungan. Loh. Itu nek kendel loh. Perwakilan atau ex-OPM, AKB sing wis do tobat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, jak dialog, berani nggak? Atau bincang-bincang sama mereka, ngopi bareng, wani lah. Kasih kesempatan orang-orang Papua yang selama ini jarang didengar pusat, biar mereka ngomong, catat, kemudian ditindaklanjuti. Itu kalau berani, ojo-ojo nggak ngerti. Kalau ngobrol bingung mesti ngasih tanggapan gimana, takoki wah. Ya, jangan tanya saya, kan repot nanti. Bila sampai ke pulau paling timur, hanya nemui cah-cah sekolah yang makan dapat MBG itu, nyawang bangunan pasar, delok wong ditensi, disuntik, sama imunisasi, sama kelengkapan alat di puskesmas. Ya runyam negarane ini. Urusan teknis begitu, biar ditangani di level yang di bawah aja lah. Deputi kementerian atau dari dinas provinsi gitu. Nek Wapres hanya ngecek piye layanan puskesmas, terus MBG sesuai gizi apa ora, hambok orang lain. Ora sak Wapres tak jamin iso. Luwih mudeng tinimbang Wapres ini. Yang ini iki lho, betapa rakyat makin dirugikan dengan ngebayar pejabat setinggi Wapres. Dengan gaji gede dan fasilitas yang luar biasa, ini gaweane mau nyawang menu MBK, ciloko loh gitu. Cuma nilai gizi mungkin ngedusi bayi wae, dia nggak bisa orang wani ya, nyekel minggrang-minggring. Cara membersihkan badan balita sok gak mudeng. Apalagi bicara kandungan gizi dalam sebuah makanan yang disajikan, makin pantas. Andai Pak Prabowo memang terkesan, ora butuh atau kasarannya membuang. Ini perkiraan pegawan, bukan memprovokasi. Dan tidak menghadirkan wakilnya di istana di saat ada acara kenegaraan pergantian menteri dalam reshuffle jilid ketiga, buat turut menghadirinya. Nah, gitu. Para pejabat baru yang dilantik itu kan butuh sebenarnya ditungguin presiden dan wakilnya. Kenapa tidak ada wakilnya? Maka sekali lagi bergawan bertakon-takon. Ya tinimbang mau ngebak-baki ruangan, nambahi ketersediaan snack ya, gawe sumuk panggonan. Lah apa kalau Wapres hadir gak disertai ajudan, gak ada pas pampres, termasuk sekretaris pribadi Wapres. Tambah 10 orang kan lumayan agarane. Wis ngono wae lah. Ya malah dorang ngopo-ngopo. Ya udahlah, setelah ini mari kita doakan aja lah Pak Prabowo tetap kuat. Kepentingannya dulu memang buat menang Pilpres saja, titik. Kepentingan lain sepertinya nggak ada. Jadi mau diapain? Semua serba gak menguntungkan. Jangankan buat rakyat, buat pribadi Pak Presiden Prabowo aja wis gak migunani ya. Neng Begawan sapa? Ya paling banter ngene iki lah. Cerita sing dirasake kalian-kalian semua. Dan Begawan menyampaikan apa yang Begawan lihat, faktanya yang Begawan saksikan, supaya masyarakat paham, mengerti apa yang saya maksudkan. Benar lah. Ya, salam Begawan. Dadah.